Setelah melihat perubahan yang dialami oleh Kevin, Sven yang merasa kalau hawa membunuh yang dipancarkan oleh Kevin yang tadinya hanya tersebar dan sekarang mulai menjadi satu seakan-akan seperti pedang yang siap menebas semua musuh-musuhnya. Ditambah mata yang dipancarkan oleh Kevin benar-benar fokus di dalam pertempuran mereka. Hal tersebut membuat Sven sangat bergairah. Namun meski Kevin sudah mencurahkan segala hal dalam pertarungan tersebut, Sven berkata kalau itu masihlah belum cukup untuk bersaing dengan dirinya. Dan kemudian, Sven pun langsung bergerak untuk melancarkan serangannya terhadap Kevin. Ketika serangan tersebut langsung mengarah untuk bertujuan memenggal kepala Kevin, Kevin dengan sigap menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara. Namun, Sven yang menyadari hal tersebut, dia pun mengikuti pergerakan Kevin dan melancarkan serangan lanjutan. Tapi tak diduga, Kevin pun melancarkan serangan balasan sehingga mengenai kaki kanan Sven, dan hal tersebut pun membuat semangat Sven mulai memuncak dan ingin sekali membunuh Kevin di detik itu juga. Namun ketika melancarkan serangannya, Kevin bisa menahan serangan tersebut meski dia harus terdorong oleh serangan yang begitu kuat dari Sven tersebut. Setelah serangannya bisa ditahan oleh Kevin, Sven yang berjalan ke arah Kevin sambil berkata kalau pertarungan di antara mereka benar-benar sangat menyenangkan. Dengan aura pekat yang sangat besar, Sven pun berkata kalau ia akan mengakhiri pertarungan di antara mereka, dan dengan auranya, dia pun melancarkan serangan tersebut. Meski Kevin mencoba menahan aura tersebut, dengan berbeda tingkatan di antara mereka, Kevin sama sekali tidak bisa menahan serangan dari Ksatria Aura 6 Star, yang seketika membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Tak berselang lama, Sven yang menyadari kalau ada serangan yang mengarah ke arahnya dari arah belakang. Setelah memalingkan pandangannya, dia pun dengan mudahnya menahan serangan dari seseorang tersebut, dan diketahui, orang yang melancarkan serangan tersebut adalah Fernando. Setelah serangannya bisa ditahan dengan mudah oleh Sven, Fernando pun bergerak menjauhi Sven untuk menjaga jarak, dan ketika melihat Kevin tergeletak bersimbah darah yang diakibatkan oleh pertarungan melawan Sven, Fernando pun menyayangkan, karena meski dia tahu kalau Duk sekeluarga sudah dievakuasi ke tempat rahasia seketika Kekaisaran Kronos melakukan penyerangan, Kevin masih terdiam di tempatnya untuk menghalau musuh yang datang ke tempat tersebut. Namun di balik tindakannya tersebut, tanpa sepengetahuan Fernando, Kevin melakukan hal tersebut semata-mata karena dia beranggapan, kalau pihak musuh menyadari kalau Duk Dimitri tidak ada di tempat tersebut, musuh-musuhnya tersebut akan mengacaukan wilayah Dimitri. Dan karena hal tersebut, Kevin pun berdiam di tempatnya untuk melawan musuh-musuh yang datang untuk menyerang Duk dan keluarganya. Tak berselang lama, Henderson dan McBurney pun datang untuk membantu dalam pertarungan tersebut, dan di sisi Fernando, dia yang melihat kedatangan mereka pun dengan lantang memberitahukan, kalau musuh yang akan mereka lawan adalah Ksatria 6 Star, dan untuk melawan musuhnya tersebut, Fernando berkata kepada mereka, kalau mereka harus mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk bisa mengalahkan lawannya tersebut dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dengan dipimpin oleh Fernando untuk menyerang Sven, mereka bertiga pun langsung bergerak melancarkan serangan serentak kepada Sven. Namun meski begitu, setiap serangan mereka yang dilancarkan secara bersamaan kepada Sven yang dibuat jengkel oleh mereka pun menghalau serangan mereka dengan auranya yang begitu besar, sehingga mereka pun terpental oleh kuatnya tekanan dari aura tersebut. Namun tak diduga, Sven yang menyadari kalau ada satu lagi musuh yang datang di arah belakangnya, seseorang tersebut pun langsung merafalkan mantra Fire Cannon untuk menyerangnya, dan diketahui, orang yang menyerangnya itu adalah Nox, salah satu tetua dari Menara Sihir Phoenix. Ketika serangan tersebut dilancarkan dan langsung mengarah ke arah Sven dengan sigap menahan serangan tersebut dengan satu tangan kirinya, yang membuatnya menyadari, kalau musuh-musuh yang ia lawan adalah musuh-musuh yang sangat terampil dalam bidangnya, dan kalau ia membiarkan itu terus berlanjut, hal tersebut bisa membuatnya kerepotan. Dan karena hal itu, Sven pun bertekad kalau dia akan membunuh mereka semua, dengan diawali dari Fernando terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan skill Dark Bonds yang ia miliki untuk menahan pergerakan dari Fernando, dan di sisi Henderson,
Dia yang melihat itu pun tidak bisa membiarkan hal tersebut. Karena, kalau Fernando terbunuh, kesempatan mereka menang benar-benar tidak akan ada lagi. Dan dia menyadari, ketika dia memilih menjadi ksatria aura meski dia tidak pernah melakukan hal tersebut seumur hidupnya dan karena semata-mata kekagumannya terhadap tuannya Roman Dimitri, akhirnya dia pun mengalami proses yang begitu pesat. Namun meski begitu, batasannya sebagai mantan kriminal biasa begitu terlihat jelas. Dan menyadari dengan hal tersebut, Henderson pun mulai penasaran tentang apa yang bisa ia, orang dengan bakat biasa-biasa saja lakukan untuk tuannya Roman Dimitri. Dan akhirnya dia pun mendapatkan kesimpulannya, kalau dia akan merelakan nyawanya dan menjadi pijakan untuk rekannya, agar rekannya tersebut bisa menjalankan tugasnya untuk tuannya Roman Dimitri. Setelah dia berhasil menahan serangan Sven dengan mengorbankan tubuhnya agar dia bisa menahan senjatanya yang tertancap di tubuhnya tersebut, Henderson yang tersenyum sambil menahan rasa sakit yang ia derita. Dengan tenaganya yang masih tersisa, dia pun berkata kepada rekan-rekannya sambil terbata-bata, kalau mereka harus bisa membunuh musuhnya tersebut. Dan di sisi Sven, dia yang mencoba menarik senjatanya tersebut dan hasilnya benar-benar nihil. Dia pun merasa kesal dan mengutuk Henderson dengan sebutan hewan. Dan di sisi Fernando, dia yang mendapatkan kesempatan untuk menyerang Sven setelah mendapatkan bantuan dari Henderson dengan cara mengorbankan dirinya. Dia pun melepaskan batasannya untuk bisa menyerang Sven dengan kekuatan penuh. Dan kemudian, Fernando pun langsung bergerak dan melompat ke arah Sven. Dan ketika Sven ingin menghalau serangan tersebut, tak diduga, McBurney yang menyelinap ke belakangnya pun berhasil mendaratkan serangan dan menusuknya, sehingga Sven tak bisa bergerak untuk menghalau serangan dari Fernando. Dan alhasil, serangan Fernando pun berhasil membunuh Sven dengan cara memenggal kepalanya, dan dengan kemenangan dalam pertarungan tersebut, Fernando dan McBurney pun langsung bergegas berlari ke arah Henderson yang terus menahan senjata Sven yang tertancap di tubuhnya itu. Meski pertarungan di antara mereka sudah berakhir. Setelah beberapa saat setelah berakhirnya pertarungan mereka melawan Ksatria Aura 6 Star, Henderson yang mendapat luka parah dari pertarungan tersebut pun terjatuh di depan rekan-rekannya, dan Fernando yang menghampiri Henderson mencoba menguatkannya untuk bertahan sambil memberikan Henderson potion tingkat tinggi, dan menyuruhnya untuk menjaga kesadarannya. Namun, Henderson yang menyadari kondisinya itu menyuruh Fernando untuk berhenti mengobatinya dan menyuruh Fernando untuk melakukan tugasnya. Karena, situasi mereka masih dalam keadaan berperang melawan prajurit Kekaisaran Kronos, dan untuk menghormati keinginan Henderson itu, dengan tekadnya yang besar, Fernando pun berkata kepada Henderson, kalau dia akan melakukan tugasnya tersebut untuk membantai para pasukan Kekaisaran Kronos, dan meminta Henderson untuk menunggunya sebentar dan jangan sampai mati di tempat itu. Sementara itu, pertempuran di benteng Kastil Dimitri, ketika pemimpin mistik itu sedang merafalkan mantra untuk menyerang benteng Dimitri, tak diduga Felix terlebih dahulu menyerang mereka. Dan meski dia bisa menghalau serangan tersebut, pemimpin mistik itu merasa terkejut. Apakah ini benar-benar kekuatan dari negara yang baru saja berdiri? Dan setelah berkata kalau mereka akan bertemu kembali di lain waktu, saat pemimpin mistik itu akan kembali, tak diduga sebuah cahaya emas pun muncul dari atas langit dan jatuh di hadapan mereka. Dan setelah itu, tak berselang lama, seseorang dari balik cahaya tersebut muncul sambil berkata kepada pemimpin mistik dan pasukannya, kalau jangan pernah sekali-kali pun untuk menarik perhatiannya, sehingga pemimpin mistik yang mendengar itu pun mulai merasa panik, dan di sisi seseorang misterius itu, dia lalu melanjutkan perkataannya, kalau di detik itu juga, dia akan mengetahui lokasi persembunyian mereka, dan tanpa basa-basi langsung meledakkan tempat tersebut. Oh ya teman-teman, di sini saya belum bisa memberitahukan siapa perempuan misterius ini, karena tidak ada informasi konkret dari karakter ini ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut lagi ke ceritanya. Setelah beberapa hari berlalu semenjak penghentian invasi Kekaisaran Kronos, disertai dengan kaburnya pasukan mistik dari Kekaisaran Kronos, Kerajaan Dimitri, setelah melakukan restorasi publik dan infrastruktur,
Mereka pun menyambut kepulangan Roman Dimitri, dan di waktu tersebut, rombongan Roman yang berjalan di kerumunan para warga dari kerajaan Dimitri dieluh-eluhkan sebagai kebanggaan yang dimiliki oleh Dimitri, serta mengucapkan selamat kepada Roman Dimitri, karena dia telah berhasil menembus peringkat benua yang baru saja ia dapatkan. Setelah beberapa saat, Roman yang sampai ke kediamannya pun langsung menemui penguasa wilayah antara bukan dan yang lain adalah ayahnya, Romero Dimitri. Namun dengan kondisi yang mereka alami, setelah mendapatkan salam dari anaknya Roman Dimitri, Romero Dimitri berkata, meski dia ingin menyelamati Roman dan pasukannya, hal tersebut tidak bisa ia lakukan karena kondisi mereka, dan meminta pengertian dari anaknya tersebut. Kemudian Romero bertanya, apa yang harus mereka lakukan mengenai insiden tersebut? Dan Roman pun menjawab dengan tenang, kalau dia akan mengurusnya sendiri. Dengan pencapaian yang telah Roman dapatkan, hal tersebut pun berhasil menaikkan semangat juang para penduduknya. Namun di waktu yang bersamaan, invasi yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos meninggalkan bekas amarah yang membara di seluruh wilayah Dimitri. Setelah meninggalkan ruangan ayahnya tersebut, Roman yang ditemani oleh Lukas pun diberi informasi, kalau kerusakan yang dialami oleh Dimitri dikabarkan cukup parah. Terlebih, Lukas berkata kalau ada kecurigaan bahwa pasukan Kekaisaran Kronos bergerak tanpa menggunakan wabgate apapun. Dan setelah memberikan informasi tersebut, Lukas berkata kembali, kalau dia akan sesegera mungkin memeriksa tentang hal tersebut dan akan kembali ke hadapan Roman setelah menemukan informasi penting. Serta tidak lupa, Lukas juga menyampaikan keadaan Kevin dan Henderson, kalau mereka berdua sedang dalam keadaan kritis, karena mendapatkan luka yang sangat parah dari pertarungan melawan Ksatria Aura 6 Star, dan dilihat dari keadaannya, Lukas berkata kalau mereka sekarang berada di ambang kematian, terutama kondisi Henderson yang sangat parah. Dan Roman yang mendengar itu, dia pun berkata kepada Lukas, jika mereka masih menghembuskan nafas, Roman meminta kepada Lukas untuk mengantarkannya ke tempat mereka dirawat. Setelah Roman sampai ke tempat mereka dirawat, salah seorang yang bertanggung jawab atas pengobatan Kevin dan Henderson pun menyampaikan kepada Roman, kalau hari tersebut adalah hari yang akan menjadi titik balik perubahannya. Dengan bantuan potion top grade dan kekuatan peris, pria tersebut berkata kalau mereka berhasil menjaga Kevin dan Henderson tetap hidup. Namun meski begitu, kondisi mereka masihlah dalam keadaan yang buruk. Ditambah lagi, aura misterius di dalam tubuh Kevin dan Henderson menghalangi pemulihan mereka. Setelah Roman mendengar semua rincian dari bawahannya tersebut, dia pun teringat dengan Matt Damon yang menjadi bawahannya di kehidupannya yang dulu. Kalau Matt Damon yang dulu mengikuti Heavenly Demon Baik Jong Hyuk, dia yang selalu memimpin di garis depan dalam peperangan melawan Nine Great Family, membantai banyak musuh dan mengamankan kemenangan bagi kultus demonik. Namun, Matt Damon orang yang mendapatkan kepercayaan penuh dari Heavenly Demon Baik Jong Hyuk, menemui akhirnya dengan berbagai senjata tertanam di tubuhnya. Dan meskipun Baik Jong Hyuk mengamuk, dia menerima kematian pengikutnya sebagai hal yang tidak dapat dihindari dalam peperangan. Dan dengan menggunakan pengorbanan mereka sebagai batu pijakan, Baik Jong Hyuk berusaha untuk mendaki lebih tinggi dalam kehidupannya yang dipenuhi dengan pertarungan. Sementara itu, meski Roman tahu kalau pengorbanan yang dilakukan oleh mereka berdua juga merupakan keputusan terbaik baginya dan Dimitri, tapi entah kenapa, Roman malah merasa lebih kesal, dan karena tidak mau melihat bawahannya mati begitu saja, Roman bertekad kalau dia akan menyembuhkan mereka dengan cara apapun. Kemudian, Roman berkata kepada mereka, kalau di detik itu juga, dia akan mengambil alih pengobatan terhadap bawahannya tersebut dan meminta mereka semua untuk mundur dan meninggalkan Roman dan bawahannya itu. Setelah mereka ditidurkan di bawah lantai, Roman yang terlihat sedang bersila dan mengeluarkan aura pekatnya di antara mereka berdua. Di waktu tersebut, Roman berkata dalam hatinya,
Untuk memulai penyembuhan bagi kedua bawahannya tersebut, dia harus memulai dengan sumber kehidupannya dan memfokuskan menyalurkan ke dalam tubuh mereka berdua, dan metode tersebut adalah metode penyaluran innate ki. Bisa dibilang, innate ki adalah kekuatan yang muncul dari lahir, dan saat innate ki lenyap, hal ini menandakan kematian mutlak, dan dengan Roman yang memasukkan sebagian kecil dari innate ki-nya ke dalam tubuh mereka, hal tersebut bisa memperpendek umurnya tersebut. Namun meski begitu, Roman dengan sadar bersedia menyerahkan sebagian dari vitalitasnya demi bawahannya tersebut. 1 hari, 2 hari, dan tak terasa seminggu pun sudah berlalu. Di waktu tersebut, Hans selaku pelayan setia dari Roman Dimitri yang terlihat sedang berjaga di luar ruangannya. Dia pun didatangi oleh Chris, dengan Chris yang berkata kalau dia harus bertemu dengan tuannya. Namun, Hans tak mengizinkan hal itu, karena tuannya Roman sedang fokus dalam perawatan dan tidak mau menerima tamu siapapun. Namun meski Chris tahu tentang hal tersebut, dia harus memberitahukan informasi yang penting, kalau setiap penguasa kerajaan dari benua Salamander telah mengadakan pertemuan internasional yang membahas kerajaan Dimitri. Dengan hal tersebut, Chris berkata kalau mereka harus bergerak cepat menyatukan posisi aliansi untuk menghukum Kekaisaran Kronos, dan meminta Hans untuk minggir dari jalannya. Dan Hans, yang mendengar perkataan dari Chris tersebut, akhirnya dia pun memperbolehkan Chris bertemu tuannya, sambil meminta tolong kepada Chris, untuk mengingatkan tuannya Roman untuk mengurus dirinya juga. Setelah membukakan ruangan tersebut, Roman pun bertanya ada apa kepada Chris, dan Chris yang menghampiri Roman, dia berkata, kalau pertemuan internasional telah diadakan, dan hal tersebut sangatlah penting, sampai dirinya tidak punya pilihan selain datang meski tahu kalau hal tersebut akan mengganggu tuannya tersebut. Kemudian, Chris meneruskan perkataannya kembali, kalau meski tahu seberapa keras upaya tuannya tersebut untuk menyelamatkan Kevin dan Henderson, tapi mereka tidak punya waktu lagi untuk menunda-nunda, agar kejahatan Kekaisaran Kronos bisa dengan cepat dijatuhkan hukuman, dan jika tuannya tersebut tidak menghadiri pertemuan tersebut, Chris beranggapan kalau aliansi kerajaan akan menutupi masalah itu, dan di sisi Roman, dia yang terlihat lesu dan kurus, dia berkata, bahkan jika Dimitri datang dan berusaha meyakinkan mereka, tanpa menarik ketulusan aliansi, pembalasan dendam akan tetap jadi hal yang mustahil. Dan ketika Chris ingin meyakinkan tuannya kembali, Roman memotong perkataannya tersebut dan berkata, kalau dia mengerti alasan kekhawatiran Chris itu. Namun sama seperti mereka yang mengerahkan semuanya demi dirinya, Roman berkata kalau dia juga akan mengerahkan semuanya demi mereka. Jadi, Roman meminta kepada Chris untuk percaya saja kepadanya, dan meminta menunggu sedikit lagi waktu untuk dirinya. Sementara itu, di tempat konferensi internasional yang dihadiri oleh para penguasa kerajaan tanpa dihadiri oleh penguasa dari wilayah Dimitri, mereka pun memulai mendiskusikan perihal tentang penyerangan yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos terhadap wilayah Dimitri, dengan diawali oleh Raja Odelia yang memimpin kerajaan Odelia. Raja Odelia itu berkata, kalau masalah tersebut sangatlah kompleks dan begitu serius. Bahkan meski menghukum Kekaisaran Kronos atas serangan tanpa dasar mereka terhadap Dimitri itu memang benar. Tapi Raja Odelia begitu khawatir kalau hal tersebut bisa memicu perang akbar, dan kalau masalah tersebut terus melebar, Raja Odelia berkesimpulan, kalau Kekaisaran Kronos bisa mempercepat ambisinya untuk menguasai seluruh benua Salamander. Diketahui, kenapa Raja Odelia begitu takut dengan Kekaisaran Kronos, itu karena, saat Kekaisaran Kronos menyerang ke wilayah Dimitri, Kekaisaran Kronos telah gamblang membeberkan fakta, bahwa mereka bisa berpergian tanpa perlu menggunakan Wabget, dan hal tersebut mengungkap satu fakta penting yang tidak terhindarkan. Kalau semua negara tidak aman dari serangan Kekaisaran Kronos, kemudian, raja yang lain pun bersependapat dengan apa yang dikatakan oleh Raja Odelia.
Kalau setiap penguasa kerajaan tidak ada yang ingin hal tersebut akan terjadi. Jadi, dia pun mengusulkan, dengan atas nama aliansi kerajaan, mereka harus memastikan kejadian yang serupa tidak akan pernah terulang kembali, serta menyarankan untuk membuat sebuah perjanjian. Tetapi, mereka juga harus menyisakan ruang untuk bernegosiasi. Namun di sisi Raja Redford yang sekarang diambil alih oleh Count Rondon, dia dengan lantang menyuarakan pendapatnya, kalau dia benar-benar tidak setuju dengan usulan tersebut. Di sebulan yang lalu di wilayah kerajaan Redford, kabar mengenai Roman yang diserang oleh Kekaisaran Kronos di wilayah Kekaisaran Valhalla pun sampai ke telinga dan Raja Redford, dan mereka yang tahu bahwa fakta kalau Valhalla dan Kronos telah membentuk koalisi untuk membunuh Roman Dimitri yang sudah mereka anggap sebagai pahlawan penyelamat kerajaan Redford. Para petinggi dari kerajaan tersebut pun tak terima dengan hal itu dan meminta rajanya untuk membantu Roman Dimitri. Dan Raja Redford yang mendengar hal tersebut bersependapat dengan perkataan mereka, kalau Redford yang dulunya dalam ambang kehancuran, bisa berhasil bangkit berkat bantuan Roman Dimitri. Raja Redford dengan tegas kalau dia akan membantu sepenuhnya kepada Roman Dimitri dengan tekadnya yang begitu besar. Meski dia tahu kalau hal tersebut harus berperang melawan Kekaisaran Kronos. Kembali ke waktu saat konferensi internasional. Setelah Raja Redford mentah-mentah menolak usulan dari mereka, Raja Redford pun berkata kembali, dengan dia yang mengatakan, "Kalian semua sengaja mengelak dari masalah sesungguhnya, yaitu Kekaisaran Kronos telah melancarkan agresi militer. Terlebih, Valhalla juga membiarkan percobaan pembunuhan di wilayah mereka. Mereka sengaja tidak memedulikan isu ini. Kalian tahu maksud dari sikap itu, mulai sekarang, mereka yang berani melawan Kronos, termasuk kita yang ada di sini, tidak akan aman dari ancaman kekaisaran. Mengabaikan realita yang terpampang jelas begini tidak akan membuat masalahnya menguap begitu saja. Tapi, masalah itu akan berkembang tak terkendali. Apa kalian takut akan ada peperangan akbar yang akan pecah nanti? Kalau hal itu terjadi, terus kenapa Kekaisaran Kronos hanya akan menjauh dari aliansi ini? Beberapa dari kalian pasti juga akan berpihak kepada Kekaisaran untuk menyelamatkan diri sendiri." Raja Odelia yang mendengar perkataan dari pemimpin kerajaan Redford pun tersulut emosinya dan berkata, "Apa omong kosong yang baru saja Raja Redford katakan tersebut?" Namun, Count Rondon selaku raja dari Redford pun menanggapinya dengan balik membentak Raja Odelia itu dengan berkata kalau ucapannya itulah yang seharusnya omong kosong. Karena, jika Kekaisaran Kronos seandainya menyerang ke wilayah Odelia atau Umberto, Raja Redford berkata, apakah mungkin mereka berdua masih bisa membual seperti barusan? Dan karena pertemuan tersebut hanya mementingkan kepentingan pribadi, Raja Redford pun mengatakan di detik itu juga, kalau kerajaan Redford akan mundur dari aliansi kerajaan, dan sebelum meninggalkan tempat tersebut, Raja Redford berkata, ketika Kekaisaran menghunuskan pedangnya ke arah mereka, Raja Redford bertanya-tanya, apakah mereka masih bernyali melawan mereka atau tidak? Dan akhirnya, Raja Redford pun meninggalkan ruangan tersebut tanpa memalingkan pandangannya ke arah para pemimpin kerajaan. Setelah Raja Redford meninggalkan tempat tersebut, di sisi Edwin Hector selaku perwakilan dari kerajaan Hector, dia lalu berkata, di saat dirinya mendengar ada konferensi internasional tersebut, dia mengira kalau situasinya bisa berbeda dari masa lalu. Ternyata sama saja seperti konferensi internasional pertama yang ia ikuti, seperti yang sudah-sudah, daripada menghukum kejahatan Kekaisaran Kronos dengan adil, para pemimpin kerajaan malah berfokus dalam mencari jalan perdamaian. Meski memang benar waktu itu aliansi kerajaan tidak kuat untuk melawan Kekaisaran, namun di situasi yang sekarang sudah berbeda, seperti yang sudah diketahui, pasukan bayangan, Mage Circle tinggi yang disebut mistik, bahkan Swordman 6 star yang dikerahkan Kekaisaran Kronos untuk menyerang wilayah Dimitri. Tapi mereka tetap gagal untuk menaklukkan wilayah tersebut, dan yang membuat Edwin Hector kecewa dalam pertemuan tersebut, meskipun tahu ada kemunculan lawan yang kuat seperti Roman Dimitri,
aliansi kerajaan dari dulu tidak pernah berubah sama sekali. Meski dari awal kerajaan Hektor memang bukan bagian dari aliansi, tapi mulai di detik itu juga, Edwin Hector berkata kalau kerajaannya akan mengurus masalah tersebut secara independen. Kemudian, sebelum meninggalkan tempat tersebut, seperti yang dilakukan oleh Raja Redford, Edwin Hector mengingatkan para penguasa kerajaan yang lain dengan berkata, jangan sesali keputusan yang telah mereka pilih di hari tersebut, karena sudah gagal membenarkan hal salah menjadi benar. Sementara itu, di tempat lain tepatnya di tempat Roman yang sedang melakukan pengobatan terhadap bawahannya, akhirnya Roman pun selesai menyalurkan sebagian innate ki-nya kepada Kevin dan Henderson, dan setelah melakukan semua hal yang sudah ia bisa lakukan terhadap mereka berdua, hal tersebut masihlah tergantung kepada mereka berdua untuk bisa bertahan hidup. Karena, jika mereka melepaskan kesadaran dan menerima kematian mereka, Roman berkata kalau sudah tidak ada jalan lagi buat mereka untuk bisa bertahan hidup. Dan dengan apa yang sudah ia lakukan terhadap bawahannya tersebut, dia pun teringat dengan bawahannya di kehidupannya yang lalu. Karena di waktu itu, Roman sadar kalau ia telah gagal melihat orang-orang yang ada di sekitar dirinya. Karena, jika ia peka seperti kehidupannya yang sekarang, mungkin rekan-rekan serta bawahannya bisa terselamatkan, dan malah hanya menyisakan penyesalan yang begitu dalam di kehidupannya tersebut, dan karena hal itu, di kehidupannya yang baru, Roman berkata kalau dia tidak mau meninggalkan penyesalan yang serupa seperti di kehidupannya yang dulu. Jadi, Roman memohon kepada mereka berdua agar bisa bertahan hidup. Setelah Roman keluar dari ruangannya, dia pun disambut oleh Chris dan para pasukannya, dan setelah mengenakan mantel yang disiapkan oleh Hans, Roman pun menyampaikan kepada bawahannya untuk sesegera mungkin memanggil semua pemimpin wilayah yang berafiliasi dengan kerajaan Dimitri. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun berkumpul di sebuah ruangan, dan tak berselang lama, kedatangan Roman pun disampaikan oleh pelayannya tersebut, dan setelah memasuki ruangan itu, Roman yang berjalan dan kemudian duduk di hadapan mereka. Para pemimpin wilayah itu pun memberikan hormat dan salamnya kepada Roman, dan di antara para pemimpin wilayah yang berafiliasi dengan kerajaan Dimitri, terlihat beberapa orang yang sudah diketahui identitasnya. Di antaranya, Viscount Conrad yang memimpin keluarga Conrad dan wilayahnya, serta Viscount Lawrence yang memimpin keluarga Lawrence dan wilayahnya, sekaligus mantan calon mertua Roman saat masih menjadi tunangan Putri Flora. Di pertemuan tersebut, Roman berkata, kalau dia mendengar ada banyak masalah perdebatan mengenai cara untuk mengatasi situasi yang sedang mereka alami, dan karena mereka yang terbiasa dengan kekejaman Kekaisaran Kronos telah lupa caranya untuk marah, Roman dengan tatapannya yang tajam, dia berkata kalau dia sendiri benar-benar tidak senang dengan situasi yang sedang dialami oleh wilayahnya. Dan karena hal tersebut, dengan lantang Roman berkata kalau dia akan memastikan penyerang wilayah Dimitri akan membayar harganya itu. Viscount Conrad yang mendengar itu pun bertanya, apakah Roman akan bersiap untuk berperang melawan Kekaisaran? Dan Roman pun menjawab, begitu Assassin Kronos bergerak menyerangnya, perang dengan Kekaisaran sudah dimulai, dan dengan mereka yang mempercayai dan mengikutinya telah bermandikan darah dalam kematian, Roman dengan tegas memerintahkan semua pemimpin wilayah untuk mengerahkan pertanyaan waspada, dan menyuruh mereka untuk mengumpulkan para prajurit mereka untuk bersiap perang melawan Kekaisaran, dan dengan ultimatum tersebut kepada para pemimpin wilayah yang hadir di pertemuan itu. Aliansi Dimitri dengan resmi menyatakan peperangan melawan Kekaisaran Kronos. Setelah beberapa waktu berlalu setelah pengumuman kerajaan Dimitri menyatakan perang terhadap Kekaisaran Kronos, berita itu pun sampai ke wilayah kerajaan Hektor, dan Edwin Hector yang membaca kabar tersebut pun merasa kecewa. Kenapa Roman tidak meminta saran kepada para pemimpin kerajaan, dan dengan situasi yang begitu genting tersebut, Edwin Hector pun menyuruh bawahannya untuk sesegera mungkin menghubungi kerajaan Dimitri.
Setelah menghubungi kerajaan Dimitri yang diwakili oleh Count Fabius, Edwin Hector pun bertanya, apa niatan sebenarnya dari Roman Dimitri? Karena, dia juga harus tahu tentang hal tersebut. Namun, Count Fabius berkata, kalau tepat seperti yang Edwin Hector dengar dan ketahui, tuannya Roman ingin membalaskan dendam melalui kekuatan yang dikombinasikan dari aliansi Dimitri dan Kairo terkecuali kerajaan Redford dan Hector. Maka, dengan informasi tersebut, Count Fabius meminta tolong kepada Edwin Hector yang masih termasuk ke dalam anggota konferensi internasional, untuk mengumumkan, kalau Dimitri siap mati-matian untuk berperang melawan Kekaisaran Kronos. Setelah Count Fabius meminta tolong kepada Edwin Hector untuk menyampaikan di konferensi internasional kalau kerajaan Dimitri mengultimatum akan berperang melawan Kekaisaran Kronos, Count Fabius pun akhirnya mengakhiri perbincangan dan panggilan mereka, dan di sisi Edwin Hector, dia yang merasa bingung dengan situasi yang sedang terjadi, dia pun mencoba memahami niatan Roman terlebih dahulu, alasan kenapa Roman tidak menghadiri konferensi internasional tersebut, dan setelah dipikir-pikir lebih dalam, Edwin Hector pun akhirnya sadar, kalau aliansi kerajaan tidak akan menyetujui rencana balas dendam yang akan diajukan oleh pihak kerajaan Dimitri. Karena penilaian tersebut, Edwin Hector mengetahui, alasan Roman tidak datang ke konferensi internasional itu, dan karena sudah tahu apa yang akan Roman lakukan selanjutnya, Edwin Hector pun menjadi tak punya pilihan, kalau dia harus kembali ke konferensi internasional tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, konferensi internasional pun diadakan kembali, dengan topik yang dibicarakan oleh Edwin Hector tentang kerajaan Dimitri mendeklarasikan peperangan melawan Kekaisaran Kronos, dan di sisi Raja Odelia yang mendengar itu, dia pun terlihat sangat emosi, karena, bagaimana bisa deklarasi perang yang diajukan Dimitri tidak berkaitan dengan dua kerajaan, seperti dari konferensi internasional sebelumnya, konferensi yang diadakan sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan Edwin Hector pun membalasnya dengan berkata, kalau dia juga tidak tahu detailnya karena Dimitri telah menolak mereka, dan karena itulah, Edwin Hector mengajukan konferensi internasional tersebut. Namun di balik apa yang diucapkannya, Edwin Hector menyadari, kalau Roman Dimitri hanya mencari satu hal dari konferensi internasional tersebut, ialah perpecahan. Di sisi Raja Odelia, dia berkata kembali, kalau kerajaan Kairo dan Dimitri akan runtuh, karena telah berani menantang Kekaisaran Kronos. Namun di balik hal itu, Raja Odelia merasa khawatir, karena dampak dari hal tersebut adalah keruntuhan bagi mereka yang akan mempengaruhi aliansi kerajaan yang sudah mereka bangun. Karena, kalau Kekaisaran Kronos sampai mencaplok wilayah utara, maka selain berhasil mengamankan pondasi invasi mereka juga akan mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk membasmi aliansi kerajaan. Oleh karena itu, Raja Odelia beranggapan, kalau di detik itulah waktu yang tepat untuk meninggalkan Dimitri dan konsolidasi aliansi yang sudah mereka bangun. Di sisi Raja Redford yang menghadiri konferensi internasional tersebut dikarenakan perihal Dimitri mendeklarasikan perang terhadap Kekaisaran Kronos, dia masih tetap dengan pendiriannya, kalau kerajaan Redford akan tetap mengikuti kehendak Dimitri, tidak peduli ucapan dari mereka yang tidak mendukung Dimitri. Raja Redford berkata kalau kerajaan Redford tetap akan bersiap untuk perang dan menunggu panggilan dari kerajaan Dimitri, dan dengan perseteruan antara mereka, aliansi tersebut pun mulai terdapat keretakan, seraya Raja Odelia mundur dari konferensi internasional tersebut, pertemuan itu pun gagal memberikan kontribusi berarti bagi anggotanya. Hari pun sudah berganti malam, di tempat kastil kerajaan Odelia, Raja Odelia pun terlihat begitu marah serta merasa kepanikan yang begitu besar, karena, kalau situasinya terus seperti itu, riwayat dia dan kerajaan akan benar-benar tamat di tangan Kekaisaran Kronos, karena, Roman Dimitri sudah tidak langsung membuat bahaya semua orang, dan karena Raja Odelia berpikir kalau kekuatan aliansi kerajaan saja tidak akan bisa membendung kekuatan Kekaisaran Kronos, dia harus sesegera mungkin mencari cara untuk menyelamatkan nyawa dan wilayahnya, dan oleh karena itu, meski memalukan, dia pun akhirnya membelot ke pihak Kekaisaran Kronos,
Kemudian Raja Odelia pun menghubungi Baron Carlton selaku diplomat dari Kekaisaran Kronos, dengan dia yang memberitahukan, kalau aliansi kerajaan benar-benar sudah berakhir. Dan karena hal itu, Raja Odelia meminta saran kepada Baron Carlton, bagaimana cara kerajaan Odelia bisa selamat dari situasi tersebut, dan Baron Carlton yang mendengar itu, dia pun tersenyum, karena dia mendapatkan sekutu yang baru. Dan akhirnya, di antara 3 negara aliansi kerajaan, 2 di antara mereka menyerah terhadap Kekaisaran Kronos, sehingga hanya Frank yang tersisa dan masih tidak berbelot ke pihak Kekaisaran Kronos. Beberapa hari kemudian, tepatnya di wilayah timur Kekaisaran Kronos markas garis depan yang bernama Laskal, terlihat 2 prajurit Kekaisaran Kronos yang sedang berbincang di malam hari tersebut, dengan salah satu di antara mereka berkata, kalau dia berani bertaruh 1 gold, kalau Dimitri akan runtuh dalam sebulan. Namun rekannya yang mendengar itu berkata kepada temannya tersebut, bukankah temannya terlalu memuji mereka? Karena dia pikir, kalau kerajaan Dimitri tidak mungkin bisa bertahan selama itu. Dan karena hal itu, dia pun ikut bertaruh 1 gold dalam perjudian mereka. Kalau kerajaan Dimitri akan runtuh dalam 15 hari. Karena tidak peduli seberapa kuat mereka, pria tersebut berkata kalau kerajaan Dimitri tidak akan bisa menahan kekuatan 1 kekaisaran, dan sebelum melanjutkan perkataannya, Chris yang menyelinap ke markas mereka dan muncul di belakang pria tersebut, dia pun langsung meraih kepala pria itu dan langsung menjatuhkannya ke lantai, sehingga, rekannya yang melihat itu pun langsung terkejut, dan sebelum dia berteriak kalau ada penyusup yang masuk ke markas mereka, Chris dengan cepat langsung memenggal prajurit tersebut, dan setelah penjagaan sudah terasa aman, Chris pun menghubungi tuannya Roman dengan menggunakan artefak sihir, dengan dia yang melaporkan, kalau lokasi dari depan benteng tersebut sudah aman terkendali, dan dengan laporan tersebut, Roman pun memberitahukan informasi pasukan utama Kekaisaran Kronos, kalau mereka akan tiba ke Laskal dalam kurun waktu sekitar 6 jam, dan dengan tempo waktu 6 jam tersebut, Roman memberikan perintah kepada Chris, untuk menghabisi musuh sebanyak mungkin. Di kegelapan malam, pasukan Dimitri pun menembakkan suar tanda peperangan, dan di sisi tempat komandan Laskal yang bernama Count Pablo, dia yang sedang membaca surat perintah dari Kekaisaran untuk menghapus kerajaan Kairo dan Dimitri serta wilayah yang beraliansi dengan mereka. Dia yang berpikir kalau ketika pasukan utama Kekaisaran tiba di benteng Laskal sehingga kerajaan Dimitri dan aliansinya dipastikan tidak bisa bertahan dalam peperangan tersebut, tak berselang lama bawahannya pun datang dengan tergesa-gesa, dengan dia yang memberitahukan, kalau benteng Laskal sedang mengalami kebakaran yang amat besar. Count Pablo yang mendengar hal tersebut langsung bergegas keluar ruangannya. Dan setelah melihat seluruh markasnya terbakar dengan api yang membumbung tinggi, dia pun langsung memerintahkan para prajurit untuk sesegera mungkin memadamkan api tersebut, dan di waktu itu, dia pun menyadari kalau kebakaran itu bukanlah kebakaran yang biasa, karena tercium bau minyak dari kebakaran tersebut. Dia berasumsi, kalau seseorang telah sengaja menyebabkan kebakaran itu. Setelah menyadari hal itu, Count Pablo pun memerintahkan pasukan yang lain untuk menyelamatkan pasokan mereka yang berada di dalam gudang. Namun hal tersebut terasa sia-sia, karena api yang berkobar sangatlah besar, yang membuat mereka tidak bisa melewati jalan menuju tempat pasokan yang ada di dalam gudang, agar bisa mengamankan Magic Scroll yang ada di dalam gudang. Namun Count Pablo yang tak mau tahu tentang hal tersebut, dia berkata, jika di antara mereka yang terlibat merasa ragu untuk menerjang kobaran api itu, Count Pablo berkata dengan tegas, kalau dia sendiri yang akan memenggal prajurit yang melanggar perintahnya itu. Tak berselang lama, dia pun menyadari kalau ada seseorang yang berada di balik kobaran api tersebut, dan ternyata, itu adalah Roman Dimitri, dan setelah tahu kalau ulah kebakaran hebat itu ulah dari Roman Dimitri, Count Pablo pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh Roman Dimitri, dan ketika kedua pasukan menyerang Roman dengan bersamaan, Roman pun dengan cepat meraih salah satu kepala prajurit itu, dan kemudian melemparkannya ke arah rekannya yang akan melancarkan serangannya, dan belum habis dari itu, Roman dengan cepat langsung membunuh mereka berdua dengan menusuk mereka secara bersamaan, dan karena kondisinya mulai tidak kondusif,
Count Pablo pun memberikan informasi ke semua prajurit yang berada di markas benteng Laskal tersebut, kalau situasi mereka sudah memasuki peringatan gawat darurat, yang membuat pedang ketujuh Kekaisaran Kronos yang dijuluki sebagai ketujuh Knight Order dari Kekaisaran, mereka pun akhirnya mulai bergerak untuk memburu Roman Dimitri. Di dalam Laskal, Seven Sword Kronos dipimpin oleh Kapten Vento dari Knight Order Ordo ke-7. Bersama dengan mage pengendali air dari Blue Island yang berada di tempat tersebut, inilah kenapa Count Pablo merasa yakin bisa menang. Namun Roman yang sedang membantai pasukan Count Pablo, dia berkata kalau dia akan menyudahi pertunjukannya, dan kemudian menghilang dalam kobaran api tersebut. Count Pablo yang merasa kesal karena Roman menghilang dan kabur seperti seorang pengecut, dia pun berkata kepada pasukannya, kalau Roman yang sudah masuk ke perangkap mereka. Count Pablo menyuruh pasukannya untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk membunuh Roman Dimitri. Namun, apa yang terjadi malah sebaliknya, karena setelah perintah dari Count Pablo tersebut, pasukan yang melihat Roman sendirian yang mencoba untuk membunuhnya, malah merekalah yang terbantai oleh Roman Dimitri. Dan seseorang yang masih selamat dalam pembantaian tersebut pun mencoba memberikan informasi ke semua prajurit Kekaisaran Kronos, kalau pasukan yang berada di Sektor 1 tidak bisa menghentikan Roman dan semuanya mati mengenaskan. Dan sebelum melanjutkan perkataannya, Roman yang muncul di belakangnya pun tanpa basa-basi langsung membunuh prajurit tersebut. Di sisi lain, pasukan yang melihat Roman pun sama memberikan informasinya, kalau Roman bisa datang dan menghilang dalam kobaran api dengan gampangnya, sehingga dia berkata kalau dia dan pasukannya yang lain tidak bisa mengejar Roman ke dalam kobaran api tersebut, dan seperti biasa, sebelum melanjutkan perkataannya, pasukan itu pun berteriak kesakitan setelah diserang oleh serangan mendadak dari Roman Dimitri, sehingga Kapten dari Knight Order ke-7 yang mendengar panggilan tersebut pun merasa sangat marah terhadap apa yang dilakukan oleh Roman Dimitri. Dan ternyata, bukan hanya di tempat tersebut, di Sektor 1, Sektor 2, dan di Sektor 3, mereka serentak berkata kalau mereka telah diserang oleh Roman Dimitri dan meminta bantuan kepada prajurit yang lain. Sehingga, Vento yang mendengar itu pun merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Roman Dimitri. Selagi Vento sedang berpikir, bagaimana cara Roman menyerang para prajurit Kekaisaran Kronos di setiap sektor secara bersamaan, dia pun mendengar suara batuk dari seseorang yang sedang sekarat, dan setelah melihat prajurit yang sekarat itu, Vento pun menghampirinya dan bertanya, kemana Roman Dimitri pergi setelah penyerangan tersebut. Dan sambil terbata-bata, prajurit itu berkata kalau dia tidak tahu, karena setelah Roman menghabisi dia dan pasukannya yang lain, dia berkata kalau Roman langsung menghilang di antara kobaran api tersebut, dan setelah mendengar hal itu, Vento pun menyadari, kalau dia dan pasukannya ingin membunuh Roman Dimitri, dia harus memadamkan api yang berada di tempat mereka. Dan kemudian, Vento pun menyuruh pasukannya untuk meminta bantuan kepada mage Blue Island, agar mereka bisa memadamkan api yang membakar markas mereka. Setelah meminta tolong kepada mage Blue Island untuk memadamkan api tersebut, salah satu dari mereka yang bernama Berget pun langsung merafalkan mantra Aquafield bersama rekan-rekannya yang lain. Namun, dia pun terkejut, karena serangannya sama sekali tidak berefek terhadap api yang berada di depan mereka. Bahkan dengan Magic Circle kelima yang mereka gunakan, mereka tidak bisa memadamkan api tersebut. Dan setelah beberapa saat bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi, dia pun akhirnya menyadari, kalau api tersebut bukanlah api biasa, karena kobaran api tersebut berasal dari sumber yang khusus. Setelah mengetahui hal tersebut, Berget pun melaporkan informasi tersebut kepada Vento, kalau mereka tidak bisa mengalahkan entitas pengendali Fire Demon itu, maka mereka tidak bisa memadamkan api tersebut, dan tanpa secara langsung, jika mereka ingin memadamkan api itu, mereka harus membunuh Roman Dimitri, dan tak berselang lama, salah satu prajurit pun memberikan informasi,
Kalau gerbang utama Laskal sudah mengalami kehancuran, dan diikuti dengan prajurit yang lain, kalau gerbang barat Laskal, dan gerbang timur Laskal pun mengalami hal yang sama. Dan dalam kepanikan yang mereka alami setelah terjebak dalam kobaran api yang tak bisa mereka padamkan, Vento hanya terdiam meratapi nasib dia dan 10.000 pasukan yang terjebak di tempat tersebut. Kalau faktanya mereka tidak bisa melarikan diri dari serangan yang dilakukan oleh Roman seorang diri. Setelah mendapati kondisi yang mereka alami, Vento pun memberikan rinciannya kepada Count Pablo. Kalau rute pelarian mereka telah terputus dan harus terjebak di tempat tersebut, sehingga Count Pablo yang mendengar itu pun mulai merasa panik. Kemudian dia bertanya kepada Vento, apakah tidak ada jalan lain untuk keluar dari tempat tersebut? Dan Vento pun berkata, kalau untuk rute konvensional memang mereka sudah tidak ada. Tetapi, karena gerbang utara sudah menua dan lebih lemah dibandingkan gerbang lainnya, Vento berkata kalau mereka bisa menghancurkan dindingnya itu dan lari dari tempat tersebut. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Count Pablo memberikan perintah untuk menghentikan pengejaran terhadap Roman Dimitri, dan menggantinya agar seluruh prajurit yang masih selamat untuk mundur. Setelah mendapatkan perintah tersebut, sambil tergesa-gesa berlari menuju gerbang utara, Kapten Vento memberikan informasi ke setiap pasukan yang berada di Laskal, kalau mereka akan meninggalkan tempat tersebut melalui gerbang utara, dan menyuruh mereka untuk berkumpul di tempat tersebut. Dan di sisi Count Pablo, akhirnya dia pun menyadari, kalau Roman adalah seorang monster yang berwujud manusia, dan jika mereka ingin mengalahkan Roman Dimitri, Count Pablo berkata kalau mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka, meski itu harus melibatkan kekuatan kekaisaran. Saat mereka akan sampai di gerbang utara, para prajurit Order ke-7 pun berhenti mendadak, sehingga Count Pablo yang melihat itu pun langsung bergerak ke depan mereka untuk mengetahui apa yang terjadi, dan setelah melihat Roman yang ada di depannya itu, Count Pablo pun dengan nada tinggi, dia berkata kepada Roman, kalau penyerangan yang dilakukan oleh Roman benar-benar seperti seorang pengecut, dan jika Roman menganggap dirinya seorang warrior, Count Pablo berkata untuk menghadapinya dengan pertarungan yang adil. Namun, Roman yang mendengar itu, sambil tersenyum, dia menanggapinya dengan cara yang santai sambil berkata, apakah yang disebut adil itu adalah seorang warrior yang melawan 10.000 prajurit, meski hanya dibantu dengan api yang Roman gunakan. Roman pun mempertanyakan, apakah yang dilakukannya serasa tidak terhormat. Count Pablo yang mendengar itu pun membenarkan hal tersebut, karena, kalau bukan karena Fire Demon itu, Count Pablo berkata kalau Roman sudah pasti akan dikalahkan dengan sangat mudahnya. Dan di sisi Roman, dia yang menanggapi perkataan dari Count Pablo itu, dengan tatapannya yang tajam, dia berkata, jika Count Pablo berpikir seperti itu, setelah menyingkirkan api yang menghalangi jalan pasukan Count Pablo untuk melarikan diri, Roman melanjutkan perkataannya, kalau dia akan berjanji kepada Count Pablo. Jika Count Pablo bisa mengalahkan dirinya, Roman berkata kalau prajurit Count Pablo bisa selamat dari api tersebut dan melarikan diri. Dan setelah mendengar ucapan Roman tersebut, Count Pablo yang tersulut emosinya pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Roman Dimitri. Dengan dipimpin oleh Vento selaku kapten dari Seven Knight Order, mereka pun langsung menyerang Roman Dimitri. Tetapi, sebelum serangan mengenai Roman Dimitri, Roman pun membalasnya dengan teknik Heavenly Demon gerakan kedua dari fase pertengahan, dan dengan diayunkannya teknik tersebut, Vento dan beberapa pasukan yang mengikutinya pun langsung terbunuh dengan sangat mudahnya. Dan diketahui, dari awal tidak ada rencana rumit dalam penyerangan tersebut. Karena, api yang digunakan oleh Roman hanya untuk mengalihkan rute pelarian mereka. Karena tujuan awalnya Roman, yaitu untuk membantai seluruh prajurit kekaisaran Kronos yang berada di tempat tersebut dengan kedua tangannya sendiri.
Setelah Roman membunuh Vento dan pasukan Seven Knight Order Kekaisaran Kronos yang membuat tubuh mereka tercompang-camping dengan hanya sekali serangan, hal tersebut membuat Count Pablo mulai merasa panik, sehingga dia pun memerintahkan Birgit untuk menyerang Roman dengan menggunakan magic ofensifnya. Tetapi, Birgit berkata, jika dia melakukan perintah tersebut, serangannya bisa berdampak kepada rekan-rekannya yang berada di sekitar Roman Dimitri. Namun karena akal sehatnya sudah tak bisa dikendalikan karena dampak dari ketakutan terhadap Roman Dimitri, Count Pablo berkata kalau hal tersebut tidak ada masalah kalau harus mengorbankan pasukannya tersebut, karena, kalau situasinya terus berlanjut seperti itu, Count Pablo berkata kalau Roman mungkin bisa memusnahkan semua pasukan mereka. Dan karena hal tersebut, daripada mereka mati sia-sia di hadapan Roman Dimitri, dia lebih baik mengorbankan mereka untuk kejayaan Kekaisaran Kronos. Dan akhirnya, Birgit pun mematuhi perintah dari Count Pablo tersebut, dan memberikan instruksi kepada para rekannya yang lain untuk merafalkan mantra Aqua Ball untuk menyerang Roman Dimitri. Setelah mereka sudah merafalkan mantra Aqua Ball yang dipimpin oleh Birgit, serangan tersebut pun langsung diarahkan kepada Roman Dimitri, sehingga para pasukan Kekaisaran Kronos yang berada di sekitarnya yang melihat serangan tersebut pun merasa terkejut. Namun, mereka yang sudah ditakdirkan untuk mati pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menerima takdir mereka. Meski serangan kuat yang dikeluarkan oleh Birgit dan rekannya yang lain berdampak sangat besar terhadap area di sekitar Roman Dimitri, hal tersebut masih tidak berpengaruh terhadap Roman Dimitri. Dan di sisi Roman, dia yang keluar dari kepulan asap yang diakibatkan oleh serangan Birgit itu, dia langsung bergerak cepat ke hadapannya. Namun Birgit yang menyadari hal itu, dia langsung menggunakan skill Memoris serta Hold agar bisa menghentikan Roman Dimitri. Namun, dikarenakan skill tersebut tidak berpengaruh terhadap Roman Dimitri, Birgit pun merasa terkejut, dan di sisi Roman, dia yang sedang bergerak cepat ke hadapannya, tanpa ragu langsung melancarkan serangannya, dan belum terlepas dari itu, Roman langsung menggunakan teknik Lightning Strike terhadap Birgit yang sudah ia serang, sehingga dia pun langsung lenyap seperti debu yang tertiup angin. Setelah Roman melenyapkan Birgit dan pasukan magic yang lainnya, Roman pun berjalan menghampiri Count Pablo yang terlihat seorang diri, dan setelah menghunuskan pedangnya yang berlumuran darah, Count Pablo yang terjatuh karena ketakutan yang amat sangat terhadap Roman Dimitri, dia pun lalu berkata kepada Roman, kenapa Roman berbuat sejauh itu dan berani melawan kekuatan Kekaisaran Kronos? Karena Count Pablo beranggapan kalau keluarga Dimitri sudah pasti akan kalah dalam perang melawan Kekaisaran Kronos, meski dia tidak mengerti kenapa Roman seakan-akan sedang menjemput ajalnya sendiri. Terlepas dari itu, Count Pablo berkata, kalau pasukan Laskal hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kekuatan Kekaisaran Kronos, karena sekeras apapun Roman melawan Kekaisaran Kronos, Count Pablo berkata kalau Roman takkan bisa bertahan dari perang habis-habisan melawan Kekaisaran Kronos. Dan setelah mengatakan fakta tersebut, Count Pablo berkata kepada Roman, kalau Roman akan mendapatkan harga yang adil atas perbuatannya tersebut. Time skip ke masa lalu. Setelah kematian Mad Demon, Baek Jong Hyuk berkelana sendirian ke Provinsi Hanam. Di Pegunungan Song, di mana Kuil Shaolin, kepala dari Nine Great Family berada, kemunculan tiba-tiba Heavenly Demon mengobrak-abrik keberadaan semua Shaolin. Begitu tanah suci ortodoks martial world diselimuti darah. Satu-satunya orang yang berdiri di atas gunung mayat tidak lain adalah Baek Jong Hyuk. Di waktu tersebut, tetua Shaolin yang terlihat sekarat bertanya kepada Baek Jong Hyuk, kenapa dia melakukan penyerangan itu? Dan Baek Jong Hyuk, dengan dinginnya, dia berkata kalau salah satu dari pengikutnya telah mati. Karena hal itu, Baek Jong Hyuk berkata, bahkan kalau tetua Shaolin tersebut adalah puncak dari Nine Great Family, dia tidak peduli dan akan menghabisinya karena telah menyentuh orang-orangnya. Kembali ke pertempuran Roman Dimitri.
Setelah mendengar ocehan dari Kaun Pablo, Roman langsung mencengkram kepala Kaun Pablo dan mengangkatnya. Kemudian, Roman memberikan alasannya, kenapa dia memutuskan untuk memulai peperangan melawan Kekaisaran Kronos. Itu karena Kekaisaran Kronos sudah berani menginjakkan kakinya di tanah Dimitri dan mengancam penduduknya. Sehingga, Kaun Pablo yang mendengar itu pun terkejut, karena apa yang dilakukan oleh Roman dalam penyerangan tersebut dikarenakan hal yang begitu sepele. Kemudian, Kaun Pablo pun berkata, kalau tindakan Roman sungguh lucu sekali, karena apa yang dilakukan dan keputusan yang ia ambil sungguh kekanak-kanakan, dan karena ulahnya itu, Kaun Pablo berkata kalau penduduk Dimitri akan mati karena apa yang telah Roman putuskan. Di sisi Roman, dia yang mendengar itu, dia pun tersenyum, kemudian memperbesar api yang ia buat dengan menggunakan inti api yang ada di dalam tubuhnya untuk membakar dan melenyapkan mereka semua. Sehingga, para pasukan Laskal yang masih selamat pun mulai berlarian karena api tersebut, dan di sisi Roman, sambil mencengkram Kaun Pablo, dia berkata, mau Kaun Pablo selamat dari api yang ia buat atau melaporkan apa yang terjadi di Laskal kepada Kekaisaran Kronos dan mati. Roman berkata kalau dia tidak peduli sama sekali, dan sambil menatapnya dengan sangat tajamnya, Roman berkata kepada Kaun Pablo untuk melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk hidupnya itu. Setelah beberapa waktu berlalu, di dalam kobaran api yang sangat besar itu, terlihat Kaun Pablo yang tergeletak tak bernyawa sambil memegang artefak panggilan sihir, yang diketahui, sebelum kematiannya menjemput, dia berhasil memberikan informasi di Laskal kepada pihak Kekaisaran Kronos, dan hal itu pun langsung diberitahukan kepada Marques Memphis dengan bawahannya itu menyampaikan, kalau pasukan Laskal sudah disapu bersih oleh Roman Dimitri, sehingga, Marques Memphis yang mendengar itu pun terkejut, dan langsung memerintahkannya untuk sesegera mungkin memberikan bantuan ke Laskal dan mengkonfirmasi situasi di tempat tersebut. Setelah beberapa saat dari laporan tersebut, Marques Memphis pun menemui kaisar dari Kekaisaran Kronos dan menyampaikan informasi yang ia dapatkan. Kalau seperti laporan yang ia ketahui, Marques Memphis berkata kalau kekalahan pasukan Kekaisaran Kronos yang berada di daerah Laskal memang benar adanya. Karena setelah dikonfirmasi, wilayah Laskal sudah tinggal debu saja selagi mereka sedang mengatur pengepungan untuk menaklukkan wilayah kerajaan Dimitri. Dan dengan kejadian tersebut, Marques Memphis berkata kalau dia tidak menyangka 10.000 pasukan yang terdapat di wilayah Laskal bisa dikalahkan semudah itu oleh Roman Dimitri, sehingga dia yang merasa malu kepada kaisarnya itu pun meminta maaf atas kekalahan yang mereka alami. Namun di balik kekalahannya itu, Marques Memphis berkata kepada Kaisar Kronos, kalau dia merasa Roman seperti sedang memberikan dia pesan, dengan berani melakukan serangan pendahuluan terhadap Laskal, seakan-akan Roman menyangkal Kekaisaran Kronos yang menyatakan dirinya sebagai penguasa benua. Karena, semenjak kedatangannya tersebut, sejarah atas ketidakkekalahan Kekaisaran Kronos telah ternodai. Dan dengan situasi yang sedang mereka alami, Kaisar Kronos pun bertanya tentang keberadaan mistik, dan tak berselang lama, pemimpin mistik itu pun datang dari kegelapan bayangan dan berkata kepada Kaisar Kronos, kalau nampaknya, mereka atau yang dia maksud adalah ksatria wanita yang misterius di beberapa waktu lalu. Dia berkata kalau ksatria wanita tersebut sedang mengamati pergerakan mereka dengan sangat jeli, dan ada kemungkinan ksatria wanita itu datang di wilayah Dimitri. Pemimpin mistik itu beranggapan kalau itu adalah sebuah peringatan agar mereka tidak melupakan keberadaan mereka. Namun terlepas dari itu, Kaisar Kronos itu berkata kalau itu bekerja dengan sangat mulus, karena dengan situasinya tersebut, mereka bisa mengambil kesempatan itu untuk menyapu mereka secara bersamaan, dan dengan ultimatum dari perintah Kaisar Kronos untuk menghancurkan mereka bersamaan.
Kaisar Kronos pun memberikan perintah ke semua pasukannya untuk menaklukkan semua kerajaan yang berada di benua Salamander agar mereka jatuh ke dalam kuasa Kekaisaran Kronos, dengan dimulainya dari wilayah kerajaan Dimitri. Pada saat dahulu kala, gerbang-gerbang dunia pun akhirnya terbuka, dan di masa itu, sebuah kekuatan es membekukan seisi dunia, dan kehancuran yang tersisa terus menggerogoti dunia. Para dewa mengatakan bahwa orang terpilih akan bangkit membenahi dunia itu. Tapi, begitu kesempatan itu sirna, maka dunia akan terjebak dalam jurang kengerian selama-lamanya. Kaisar Kronos, yang mengetahui tentang rahasia dunia tersebut, dia yang terlihat sedang melihat manuskrip dari para pendahulunya berkata dalam hatinya, kalau selama beribu-ribu tahun lamanya, para pendahulunya yang menerima wahyu ilahi dari para dewa telah gagal untuk memenuhi ambisi mereka menaklukkan benua tersebut. Namun di eranya sekarang, Kaisar Kronos berkata kalau semuanya akan berbeda. Dengan terbukanya gerbang dunia kedua dan mereka mendapatkan kekuatan untuk melawan para penghuni benua lain, Kaisar Kronos meyakini kalau perlawanan kecil mereka atau penghuni benua lain akan benar-benar berakhir. Dan dengan kesombongannya itu dikarenakan Kekaisaran Kronos adalah kekuatan terbesar di benua Salamander. Kaisar Kronos berkata, kalau dia akan memberikan pelajaran terhadap para pemimpin wilayah yang membangkang sekaligus penghuni benua lain itu. Diketahui, informasi barusan yang mengatakan kalau para pendahulu Kaisar Kekaisaran Kronos yang mencoba untuk menaklukkan semua benua. Saya mengasumsikan, kalau benua Salamander bukanlah satu-satunya benua di dunia mereka. Dengan fakta tersebut, saya berpendapat, kalau ksatria wanita misterius yang muncul di wilayah Dimitri saat mistik sedang melakukan penyerangan, dia adalah penghuni benua lain yang terusik oleh pergerakan Kekaisaran Kronos yang mencoba menaklukkan semua benua. Namun, jika pendapat saya salah setelah chapter-chapter selanjutnya sudah muncul, mohon dimaafin ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ceritanya. Di Laskal, markas strategi militer Kekaisaran Kronos, ada 10.000 pasukan yang terbantai oleh Roman Dimitri. Tetapi, selama pertempuran tersebut, pihak Dimitri tidak memakan korban jiwa satupun, dan marah karena penghinaan tersebut yang dilakukan oleh Roman Dimitri. Kekaisaran Kronos menabuh genderang perangnya, dan untuk menjawab hal itu, konferensi internasional ketiga aliansi kerajaan pun diadakan lagi, dengan mengecualikan kerajaan Redford. Di waktu tersebut, terlihat Raja Odelia marah dan berteriak kepada Raja Frank tentang apa yang barusan ia katakan. Dan Raja Frank pun berkata, daripada takut akan ditaklukkan oleh Kekaisaran Kronos di waktu mendatang, Raja Frank berkata kalau dia lebih baik berpihak kepada kerajaan Dimitri dan aliansinya. Dan setelah mengatakan hal itu, Raja Frank pun meminta maaf dan pamit kepada Raja Odelia dan Raja Umberto, kalau dia ingin berdiskusi dengan kerajaan Dimitri. Raja Odelia yang merasa situasinya mulai genting, dia pun kembali dan menghubungi pihak Kekaisaran Kronos yang diwakili oleh Baron Carlton, karena, kalau aliansi Dimitri sampai dikalahkan oleh Kekaisaran Kronos, maka dominasi Kekaisaran Kronos di benua akan menjadi kenyataan. Dan karena hal tersebut, Raja Odelia berpikir kalau dia harus menentukan pihak mana yang harus ia dukung sebelum semuanya terlambat. Dan setelah terhubung dengan Baron Carlton dan menceritakan apa yang terjadi di konferensi internasional di beberapa waktu yang lalu kepada Baron Carlton sambil tersenyum berkata, kalau kekhawatiran Raja Odelia tentang wilayahnya sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Karena, meski Kaisar Kronos marah atas kejadian yang menimpa mereka di Laskal, dan akan membumi hanguskan semua wilayah yang melawannya, karena Raja Odelia yang bergerak cepat untuk memihak kepada Kekaisaran Kronos, Baron Carlton menjanjikan kalau wilayah kerajaan Odelia akan aman dalam invasi peperangan yang akan dilakukan oleh Kekaisaran Kronos. Sehingga,
Raja Odelia yang merasa senang pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari Baron Carlton tersebut. Beberapa hari kemudian, di pos pertahanan pertama, terlihat kedatangan seorang prajurit yang diutus oleh Kekaisaran Kronos, dan komandan pos pertahanan pertama tersebut yang bernama Baron Boras. Dia pun menyambut prajurit tersebut dan pasukannya, dan diketahui, dia adalah salah satu veteran perang yang telah memimpin pasukannya menuju kemenangan berkali-kali. Orang yang dianggap sebagai simbol militer Kronos telah tiba di pos pertahanan pertama bersama dengan 30.000 prajuritnya, dan diketahui, dia bernama Duke Bamford, selaku komandan utama Kekaisaran Kronos. Setelah Duke Bamford ke tempat tersebut, dia pun lalu bertanya tentang situasinya kepada Baron Boras, dan Baron Boras pun berkata, kalau Dimitri telah bergabung dengan Kairo dan mereka sedang mengumpulkan kekuatan di Garda Barat, dan meski tidak tahu niatan mereka, Baron Boras meyakini, kalau pihak Dimitri sedang bersiap untuk menggempur suatu wilayah, serta tidak lupa Baron Boras menyampaikan informasi yang lain, kalau kerajaan Redford, Hector, dan kerajaan Frank telah memberontak dan bersiap untuk perang, dan kerajaan Odelia serta Umberto. Baron Boras berkata kalau mereka nampaknya berpihak terhadap mereka. Setelah mengetahui hal tersebut, Duke Bamford pun berkata, kalau peperangan yang mereka lakukan adalah awal menandakan dari penaklukan benua, dan mereka harus memastikan kemenangan mutlak terhadap Kekaisaran Kronos. Dan dengan perkataan tersebut, Duke Bamford pun berkata kembali, kalau di waktu selama 10 hari, mereka akan melancarkan serangan berskala penuh terhadap Kairo dan Dimitri. Namun, apa yang ia inginkan tak sejalan dengan situasi yang mereka alami. Karena di waktu tersebut, mereka mengalami penyakit yang aneh, dan dalam kurun waktu tersebut, Baron Boras menyampaikan informasi tersebut kepada Duke Bamford, kalau para prajurit yang mengalami muntah-muntah dan demam yang tinggi. Prajurit mereka terus-terusan bertambah dan mencapai hampir 10.000 prajurit, dan dari 300 diantaranya telah meninggal dunia. Duke Bamford yang mendengar informasi tersebut pun berpendapat, kalau Roman telah menggunakan sebuah racun, dan Duke Bamford pun memberikan perintah kepada Baron Boras untuk sesegera mungkin menyelidiki semua sumur dan sumber air untuk melacak jejak racun tersebut, serta memintanya untuk meminta bantuan dari Magic Tower Behemoth. Setelah memanggil Master Magic Tower Behemoth, Duke Bamford pun bertanya, apakah para prajurit yang teracuni bisa disembuhkan, dan di sisi Baron Boras, dia dengan nada yang tinggi pun menyampaikan informasi, kalau seluruh 8 benteng pertahanan termasuk garis pertahanan pertama telah mengalami kasus yang sama, dan akan mengakibatkan kerugian yang amat besar bagi mereka. Dia pun disuruh diam oleh Master Magic Tower Behemoth yang terlihat sedang berkonsentrasi membaca situasi yang sedang terjadi. Meski Duke Bamford tak menyukai kepribadiannya yang begitu sangat sombongnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka adalah para mage yang ahli dalam bidang racun, dan dengan aba-aba dari Master Magic Tower Behemoth tersebut kalau dia akan memulai detoksifikasi terhadap racun tersebut, para pasukan elit yang dibawanya pun mulai melakukan detoksifikasi tersebut dengan menggunakan skill Fin Poison. Namun setelah beberapa saat mendetoksifikasi racun tersebut, Master Menara itu pun terkejut, karena racun tersebut adalah racun yang bisa mengabaikan sistem yang telah terbentuk. Dengan demikian, untuk membuat sebuah penawarnya, mereka harus membutuhkan penelitian bertahun-tahun, dan ketika ia melihat ke seorang pasien yang lain, dia yang menyadari sesuatu yang tidak beres. Dia pun menyuruh pengikutnya untuk minggir dan mencoba mendetoksifikasi pasien tersebut, dan setelah beberapa saat, dia pun akhirnya menyadari, kalau racun yang menjangkit para pasukan Kekaisaran Kronos tidak hanya satu racun, melainkan beberapa racun yang baru diketahui bagi dirinya. Duke Bamford yang melihat gelagat dari Master Menara itu, dia pun bertanya apa yang sedang terjadi, dan setelah mendengar Master Menara itu berkata kalau dia akan memastikan terlebih dahulu, Duke Bamford pun terkejut,
dan diketahui, di seluruh 8 benteng pertahanan itu ada 32 jenis racun berbeda yang ditemukan, dan masalah sebenarnya adalah, semua ke-32 racun itu benar-benar tidak diketahui oleh benua Salamander, dan dengan peperangan di hadapan mereka, Master Menara tersebut berkata kalau dia tidak mempunyai cara untuk membuat penawar racun sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat, dan dengan perkataannya tersebut, Duke Bamford yang mendengar itu pun terkejut, karena, bagi Master Menara Behemoth yang membanggakan harga dirinya melebihi apapun itu, dia yang mengakui kekalahannya tersebut pun bertanya-tanya, tekanan semacam apa yang bisa membuatnya terlihat menyedihkan seperti itu. Kemudian, Duke Bamford pun akhirnya memberikan perintah kepada Baron Boras untuk mengisolasi semua prajurit yang terkena racun dan membakar semua mayat yang mati karena racun tersebut, dan tak lupa memerintahkan jajarannya untuk memastikan hal tersebut secara diam-diam untuk mencegah kepanikan di antara para prajurit, serta menyuruh untuk menghubungi pihak kerajaan Dimitri. Dengan di bawah hukum perang kontinental, Duke Bamford berencana akan membuat pihak Dimitri dan aliansinya untuk bertanggung jawab karena menggunakan racun dalam peperangan. Setelah menghubungi pihak kerajaan Dimitri dan aliansinya, di pihak kerajaan Dimitri, para petinggi yang tergabung dalam aliansi kerajaan Dimitri pun mulai membahas tentang Kekaisaran Kronos yang meminta diskusi tentang penggunaan racun dalam perang mereka, dan di dalam pertemuan tersebut, Marques Vandenberg selaku komandan garis depan bagian barat, dia berkata kalau Kekaisaran Kronos benar-benar tak tahu diri. Meski sudah melakukan banyak kekejaman dan mengolok-ngolok hukum perang kontinen, malah mereka sekarang berani menggunakan hukum tersebut. Dan di sisi Baron Noel sebagai kepala staf, dia yang mendengar ungkapan dari Marques Vandenberg pun memaklumi apa yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos. Karena bukan lagi rahasia umum, kalau Kekaisaran Kronos adalah kedaulatan yang sangat semena-mena karena berpikir kalau mereka adalah kekuatan terbesar dari semua wilayah. Lalu di sisi lain, Flora Lawrence yang ikut dalam pertemuan tersebut pun berkata, kalau tanggapan dari pihak Kekaisaran lebih cepat dari apa yang mereka harapkan, dan jika mereka ingin mengulur waktu lebih lama lagi, mereka harus menerima proposal Kekaisaran Kronos untuk bernegosiasi. Dan dengan keputusan yang diambil oleh Marques Vandenberg, kalau dia akan bernegosiasi dengan Kekaisaran Kronos, dia pun akhirnya memutuskan untuk mengutus seseorang yang ahli dalam bidang tersebut, yang dikenal sebagai Rubah Kairo. Setelah beberapa hari kemudian, di pinggiran Kairo, negosiasi antara kedua belah pihak pun akhirnya dilakukan. Dari Kekaisaran Kronos diwakili oleh Duke Bamford, dan di aliansi kerajaan Dimitri diwakili oleh Count Fabius, yang dikenal sebagai si Rubah Kairo. Setelah menyambut Duke Bamford yang akan bernegosiasi dengan dirinya, Duke Bamford pun berkata untuk mengabaikan basa-basi dan langsung ke inti topik yang akan mereka diskusikan. Dengan dia yang pertama berkata, kalau dengan di bawah hukum kontinen, penggunaan racun yang menyebabkan pembantaian itu sangat dilarang, dan Duke Bamford pun mempertanyakan hal tersebut. Kenapa pihak aliansi kerajaan Dimitri melakukan tindakan itu? Dan Count Fabius, sambil tersenyum dia menjawab pertanyaan dari Duke Bamford. Kalau apa yang dimaksud dari perkataan Duke Bamford dirinya sangat mengerti tentang hal tersebut. Namun hal itu hanya rekomendasi bukan kewajiban. Dengan mengingat betapa bebasnya pasukan Kekaisaran Kronos melintasi batas negara tanpa pemberitahuan, Count Fabius berkata, kalau Duke Bamford tidak akan keberatan atas penggunaan racun yang telah mereka lakukan. Namun, dengan ucapan Count Fabius tersebut, Duke Bamford benar-benar marah dan menyuruh Count Fabius untuk menjaga ucapannya. Kemudian mengingatkan Count Fabius, apakah mereka lupa kenapa benua Salamander melarang penggunaan racun? Dan Count Fabius pun menjawab perkataan tersebut, kalau dia sangat mengingat sejarah yang terkenal itu. Karena saat dahulu kala, sebelum Kronos mendapatkan gelar kekaisaran, saat benua dibagi menjadi kerajaan yang lebih banyak daripada sekarang, dalam perang menjaga wilayah,
Banyak faksi yang menggunakan racun tinggi. Hasilnya banyak tragedi terjadi dan akhirnya mencapai 30% dari populasi di 3 negara hilang. Dengan tahu apa yang terjadi pada saat dahulu kala, tapi Kaun Fabius meminta maaf kepada Duke Bamford kalau dia harus mengatakan apa yang mungkin Duke Bamford akan sangat merasa tersinggung dengan Kaun Fabius yang berkata, kalau sejarah dari 3 negara yang binasa tersebut, bukankah sudah diambil alih dan diserap menjadi bagian Kekaisaran Kronos? Dengan fakta tersebut, Kaun Fabius meyakini, kalau Kronos pasti mendapatkan banyak keuntungan dari peristiwa tersebut. Dengan Kaun Fabius yang terus memojokkan Duke Bamford dengan fakta-fakta yang ia utarakan, dia mencoba menekan kembali Duke Bamford dengan perkataannya yang mengatakan, kalau sejujurnya, dari seluruh negara, Kaun Fabius berkata kalau dia tak menyangka bahwa Kronos, yang menggunakan black magic, bisa-bisanya memprotes penggunaan racun kepada mereka. Dan jika racun adalah permainan anak kecil, bukankah black magic adalah kekuatan yang bisa mengancam seluruh ras manusia? Di sisi Duke Bamford yang tersinggung dengan ucapan dari Kaun Fabius, dia pun bertanya kepada Kaun Fabius, apakah dia mempunyai bukti tentang perkataannya tersebut? Dan sambil tersenyum, Kaun Fabius berkata kalau dia sudah menduga apa yang akan dikatakan oleh Duke Bamford. Meski Duke Bamford sudah tahu kalau Kekaisaran menggunakan Shadow untuk percobaan pembunuhan, dan Black Mage untuk menyerang kerajaan Dimitri, tapi Duke Bamford masih tetap mempertanyakan hal tersebut, dan Duke Bamford yang mendengar perkataan Kaun Fabius pun benar-benar tambah marah. Tapi, Kaun Fabius dengan tenang menghampiri Duke Bamford sambil berkata, kalau jika pihaknya sungguh-sungguh ingin membantai penduduk tanpa pandang bulu, Kaun Fabius berkata kalau pihaknya akan melepaskan racun tepat di ibu kota Kekaisaran Kronos. Namun karena pihaknya mempunyai prinsipnya sendiri, mereka tidak melakukan hal tersebut dan meminta Duke Bamford mengakhiri negosiasi mereka dan bersikap santai saja. Karena Kaun Fabius berpikir kalau kedua belah pihak tidak pantas mengatakan tentang hal moralitas. Dengan diakhirinya percakapan mereka, Duke Bamford yang benar-benar emosi terhadap kerajaan Dimitri dan aliansinya, dia berkata kepada Kaun Fabius, apakah Kaun Fabius tahu apa alasan dirinya meninggalkan medan perang yang selalu ia ikuti? Karena, Duke Bamford tahu kekuatan asli dari Kekaisaran Kronos. Bahkan tanpa dirinya, Kekaisaran Kronos akan menguasai benua tersebut. Meski Roman Dimitri adalah orang yang sangat hebat, tindakannya sejauh ini benar-benar begitu mengagumkan. Tapi itu saja masihlah belum cukup, karena, di hadapan Kekaisaran Kronos, semua pencapaian Roman tersebut itu tidak ada artinya sama sekali. Dan sambil memalingkan pandangannya dari Kaun Fabius, Duke Bamford berkata kepada Kaun Fabius untuk berjuang sekuat tenaga yang bisa dia dan aliansinya lakukan, agar dia bisa menikmati pertarungan yang mungkin sia-sia bagi pihak kerajaan Dimitri dan aliansinya tersebut. Di sisi lain, tepatnya di ruangan Kevin yang sedang berbaring dalam memperjuangkan hidup matinya itu, di alam bawah sadarnya, Kevin yang terlihat sedang terduduk merenung pun melihat siluet dirinya yang sedang bertarung melawan Sven. Dengan dia yang mempertanyakan, kenapa dia harus melawan kesatria yang lebih kuat daripada dirinya. Dan ketika Kevin dalam keadaan bimbang dan mempertanyakan siapa dirinya itu, muncullah Roman di hadapannya dan bertanya kepada Kevin, apakah dirinya akan menyerah seperti itu? Apakah Kevin tidak mengingat apa yang dulu Roman katakan kepadanya? Dan Kevin pun menjawab, kalau perkataan tuannya dulu adalah hiduplah untuk tuannya tersebut, dan dengan apa yang terjadi dalam alam bawah sadarnya itu, Kevin pun akhirnya sadar kembali dari komanya, dan bertanya, sudah berapa lama dia tak sadarkan diri. Di hadapan Kevin, Hans yang selalu sedia menjaga dia dan Henderson, dia pun mengucapkan syukur kalau Kevin sudah sadar dari komanya, dan Kevin yang mencoba bangun dari tempat tidurnya tersebut, dia pun meminta Hans untuk memberitahukan semua hal yang sudah terjadi saat dirinya sedang tak sadarkan diri.
Dan setelah menceritakan semua yang terjadi kepada Kevin, Kevin pun langsung bangun dan berlari keluar ruangan tersebut. Dan setelah membuka pintu ruangan tersebut, dia pun dikejutkan, kalau di depannya sudah ada Fernando yang sudah sigap untuk menghalangi Kevin, dan menyuruhnya kembali dan mengistirahatkan tubuhnya itu. Meski dia paham perasaan yang dialami oleh Kevin, tapi Kevin tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam kondisinya tersebut dan menyuruhnya untuk memfokuskan terlebih dahulu untuk pemulihannya itu. Kevin yang mendengar perkataan dari Fernando tersebut, dia pun meminta maaf, karena dia tidak bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Fernando. Karena alasannya untuk tetap hidup adalah untuk bersama tuannya Roman Dimitri. Kemudian, Kevin pun bergerak dan melewati Fernando dan berkata, jika tuannya ada di medan pertempuran, maka dirinya juga harus ada di tempat tersebut, dan sambil melihat Kevin berlari di hadapannya, Fernando sambil menghela nafasnya pun berkata, bagaimana dia bisa menghentikan orang sekeras kepala itu. Kembali ke garis depan bagian barat Kairo. Setelah beberapa waktu berlalu setelah negosiasi dengan pihak Kekaisaran Kronos, salah satu penjaga perbatasan pun membunyikan lonceng tanda penyerangan dari pasukan musuh. Para petinggi yang terlihat di atas benteng sambil melihat pasukan Kekaisaran Kronos. Salah satu dari mereka pun berkata kalau dia mengira, racun yang telah digunakan akan bisa mengulur waktu untuk mereka. Tapi tampaknya, pihak Kekaisaran Kronos mengabaikan detoksifikasi dan malah memilih untuk langsung menyerang mereka. Dan Marques Vandenberg, dia yang mengetahui kalau pasukan Kekaisaran Kronos telah dipimpin oleh Duke Bamford, yang dikenal sebagai veteran dalam banyak pertempuran. Marques Vandenberg berpendapat, kalau Duke Bamford pasti memutuskan bahwa memberikan pihak kerajaan Dimitri dan aliansi waktu bukanlah pilihan yang baik. Dan ketika dia sedang mencoba membaca situasi dari peperangan tersebut, dia pun dikejutkan dengan kemunculan seorang pria tua yang berdiri di depan para prajurit Kekaisaran Kronos dan bertanya-tanya, siapakah pria tua tersebut dan apa yang akan dilakukan oleh pria tua itu. Baron Noel yang melihatnya pun bertanya-tanya, apakah pria tua itu adalah pembawa pesan? Dan Flora Lawrence pun menjawab perkataan dari Baron Noel, jika dia memang benar adalah pembawa pesan, dia pasti akan mengangkat bendera putih untuk menunjukkan kalau mereka tak berkeinginan untuk bertempur. Dan di sisi Marques Vandenberg, dia yang berasumsi kalau pria tua tersebut adalah seorang mage. Dia pun lalu memerintahkan prajuritnya untuk menyiapkan senjata balista, karena, jika lawan mereka adalah seorang mage, mereka bisa mengganggu proses perapalan dengan menggunakan senjata balista. Dan ketika Marques Vandenberg menyadari kalau pria tua tersebut sedang merafalkan mantra, dia pun langsung memerintahkan prajuritnya untuk menyerang pria tua tersebut dengan balista. Dan saat tembakan itu melesat ke arah pria tua tersebut, setelah berkata kalau pasukan aliansi kerajaan Dimitri adalah sekumpulan orang menyedihkan, panah dari serangan senjata balista itu pun terpental tanpa mengenai pria tua tersebut. Diketahui, Swordsman 5 star sebanding dengan Mage Circle ke-6. Swordsman 6 star sebanding dengan Mage Circle ke-7. 12 swords di benua berada di level 6 star. Sementara para mage dengan tingkat Tower Master biasanya berada di Circle ke-7. Sedangkan apapun yang di atasnya itu dianggap transendental. Dirumorkan ada, namun tak pernah dikonfirmasi keberadaannya hingga sekarang, dan akhirnya, pria tua tersebut diketahui bernama Zephyr, yang disebut sebagai si mage berambut putih, dengan tingkatan circle yang sudah mencapai circle ke-8. Setelah memblok serangan dari pasukan Dimitri, Zephyr pun lalu merafalkan mantra skill Fury of the Heavens, yang dengan kilatan petir besar yang langsung menghujam ke arah benteng pertahanan pertama Kairo. Dan meski serangan tersebut bisa ditahan oleh magic barrier yang diciptakan oleh mage dari menara sihir Phoenix, Marques Vandenberg yang hanya orang awam dalam pemahaman magic pun sangatlah menyadari, kalau mereka terus membiarkan serangan tersebut menghujani benteng pertahanan pertama Kairo, mereka tidak akan bertahan lama,
Dan ketika dia meminta para mage untuk memaksimalkan kekuatan barrier hingga mencapai batasannya untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Ketika para mage tersebut sedang mencoba memaksimalkan kekuatan barrier tersebut, salah satu dari mereka pun batuk darah. Sehingga, Marques Vandenberg yang melihat itu pun mulai merasa panik, karena dia beranggapan kalau pria tua berambut putih tersebut sudah jelas-jelas menggunakan magic di atas circle ke-7. Meski Kekaisaran Kronos sudah dianggap sebagai kedaulatan negara terkuat di benua Salamander, mereka masih bisa menyembunyikan orang sekuat seperti mage bersirkel ke-8 tersebut. Sehingga, Marques Vandenberg pun bertanya-tanya, sebenarnya, sebesar apa kekuatan yang mereka sembunyikan? Setelah benteng pertahanan pertama Kairo dihujani kembali oleh skill yang sama dari Zephyr, akhirnya Magic Barrier pun hancur total. Dengan dibarengi dinding benteng tersebut sudah jebol, para Knight pasukan Kekaisaran Kronos pun langsung bergerak menyerang benteng pertahanan pertama Kairo, dan Marques Vandenberg yang melihat itu, dia pun memerintahkan semua pasukannya untuk menghentikan mereka, dan di sisi Duke Bamford, setelah dia memerintahkan pasukan Kekaisaran Kronos untuk maju dan menyerbu benteng pertahanan pertama Kairo, sebuah siluet cahaya pun muncul di hadapan para pasukan Kekaisaran Kronos. Dengan kemunculan dari seseorang yang berada di balik kepulan asap, pria tersebut berkata, kalau pasukan Kekaisaran Kronos tidak akan ia perbolehkan lewat lebih jauh selagi ia masih hidup. Diketahui, pria yang datang itu adalah orang yang dikenal sebagai pedang terkuat di Kairo. Antara bukan dan yang lain adalah Count Nicholas. Dengan dia yang sudah memasuki medan pertempuran, dia pun memerintahkan para pasukan Kairo dan Dimitri untuk jangan pernah menyerah dan mempertahankan benteng mereka. Dan di sisi pasukan Kekaisaran Kronos, dia yang berkata kalau apa yang bisa dilakukan oleh satu orang melawan mereka yang mempunyai pasukan yang lebih banyak. Dia pun lalu memerintahkan pasukannya yang lain untuk membunuh Count Nicholas yang berada di hadapan mereka. Namun, Count Nicholas dengan kekuatan auranya, dia pun dengan sekali tebasan langsung membunuh beberapa pasukan Kekaisaran Kronos. Dan ketika beberapa pasukan aura Kekaisaran Kronos mencoba menyerangnya di arah belakang, sebelum serangan mereka mengenai Count Nicholas, Chris yang datang untuk membantu pun meminta Count Nicholas untuk merunduk. Dan setelah melompat di atasnya, Chris pun menahan serangan mereka dengan teknik yang ia kuasai. Di saat Count Nicholas terpana dengan kekuatan Chris yang dengan pesat sudah berkembang, saat Chris bertanya apakah Count Nicholas dalam keadaan baik-baik saja, Count Nicholas pun tersenyum, kemudian berkata kepada Chris, kalau dia harus mengikuti dan bertarung di sisinya. Dan di sisi lain, Flora Lawrence yang mengemban tugas kalau dia harus bisa melaksanakan rencana dari Roman Dimitri untuk mengulur waktu setidaknya selama 3 hari. Hal tersebut mungkin tidak akan bisa dengan apa yang terjadi kepada benteng pertahanan pertama Kairo. Dan karena hal tersebut, dia pun mengambil keputusan kalau dia harus menggunakan rencana B-nya. Dan setelah berkata kepada Marques Vandenberg kalau mereka sudah tidak punya kesempatan untuk menang, dia pun menyarankan kalau mereka harus menggunakan rencana B yang sudah mereka sepakati. Karena situasi sudah tidak bisa tertolong lagi, dia pun menggunakan rencana tersebut dan berkata kepada setiap prajurit, kalau mereka akan meninggalkan kastil tersebut dan mundur ke belakang, dan diketahui, rencana B adalah strategi nekat yang melibatkan pengorbanan atas pasokan perang mereka dan mundur, hanya untuk meledakkan bahan peledak di dalam benteng begitu musuh telah menerobos dindingnya, dengan bertujuan untuk menghabisi mereka sepenuhnya. Di sisi Chris setelah mendengar rencana B dari Marques Vandenberg, dia pun lalu berkata kepada Count Nicholas, kalau mereka harus memastikan pasukan mereka bisa mundur dengan aman. Namun tak berselang lama, Chris pun dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang berkata, apakah orang yang di depannya adalah orang yang dikenal dengan julukan Si Flash dari Kairo, serta bertanya-tanya, siapakah Roman Dimitri itu? Dan meski Swordsman 6 star tidak akan cukup untuk melawannya, tapi terlepas dari itu,
Pria tersebut sedikit merasa heran, bagaimana bisa seseorang bertalenta tersebut bisa muncul di daerah terpencil seperti Dimitri. Dan setelah memerintahkan pasukan Kekaisaran Kronos untuk menangkap Chris secara hidup-hidup agar dia bisa memotong-motong badannya, di sisi Chris dan Count Nicholas pun terkejut, karena orang yang muncul di hadapannya adalah orang yang dipanggil dengan sebutan Demon Hannibal, dengan peringkat kedua di Kronos dan peringkat 3 di benua Salamander. Dengan kemunculan Hannibal sebagai Knight Order kedua Kronos ada di hadapannya, hal tersebut menandakan kalau mereka sudah bergabung dalam perang tersebut, dan Chris yang beranggapan kalau dia melawan Hannibal di detik itu juga, dia pasti akan mati di tempat tersebut. Dan sepertinya karena tidak bisa menggapai mimpi dan melampaui tuannya Roman Dimitri, dia pun meminta maaf karena dia tidak bisa selalu berada di samping tuannya tersebut. Dan ketika sudah bersiap-siap untuk bertarung melawan Hannibal, Count Nicholas pun maju dan berkata kalau dia akan mempertahankan tempat tersebut, kemudian berkata kembali kepada Chris, dalam pertarungan ke depannya, Chris dan Roman adalah sosok yang penting demi kemenangan mereka. Jadi, dia meminta Chris untuk pergi. Dan setelah mengalahkan Hannibal, Count Nicholas berkata kalau dia akan menyusulnya. Namun dalam faktanya, Count Nicholas ingin mengorbankan nyawanya agar Chris masih bisa tetap hidup. Setelah Count Nicholas berkata seperti itu, Chris yang menyadarinya pun mencoba tak membiarkan Count Nicholas berbuat seperti itu. Namun, dengan keteguhan hatinya, Count Nicholas menyuruh Chris untuk segera pergi dari tempat tersebut, dan untuk menghargai keputusan yang ingin diambil oleh Count Nicholas. Akhirnya Chris pun pergi sambil berkata, kalau dia tidak akan melupakan hari di mana dia bisa bertarung bersama-sama dengan Count Nicholas. Di sisi Hannibal, dia yang melihat Chris meninggalkan Count Nicholas di tempat tersebut, dia pun berkata kepada Count Nicholas kalau tidak ada yang mengizinkannya melakukan tindakan tersebut. Namun, Count Nicholas yang tak menghiraukan perkataan Hannibal, dia langsung menyerangnya dengan sekuat tenaga. Namun, serangan besar tersebut yang mengarah ke arah Hannibal, serangan tersebut bisa ditahan dengan sangat mudahnya, dan Count Nicholas yang melihat itu, dia lalu berkata, kalau sejak dulu, dia sangat ingin melawan prajurit yang kuat seperti Hannibal setidaknya sekali dalam hidupnya, dan Hannibal yang mendengar itu, dia sambil menjilat pedangnya, dia bertanya kepada Count Nicholas, sudah di rank berapa ia di kerajaan Kairo? Dan sambil mengeluarkan aura yang begitu besar, Count Nicholas berkata, kalau dia adalah swordsman terkuat di kerajaan Kairo. Pada saat Hannibal berkata kalau perkataan Count Nicholas adalah lelucon yang sangat menggelikan, Count Nicholas pun langsung bergerak dan melancarkan serangannya. Tetapi, setiap serangan yang dilancarkan olehnya itu bisa dihindari dengan mudah oleh Hannibal, dan di dalam pertarungan tersebut, Count Nicholas sambil melancarkan serangannya, dia berkata dalam hatinya, kalau di sepanjang hidupnya, dia selalu ingin mencapai ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkatan 6 star, dan melalui duelnya melawan Roman Dimitri, Count Nicholas berhasil melangkah dekat ke batasannya tersebut, dengan kekuatan yang sangat ia dambakan, dia pun mencoba melewati batasannya itu. Dan meski akhirnya ia bisa melewati batasannya dan mencapai swordsman 6 star, dengan melancarkan serangan dengan teknik yang bernama Secret Technique Demolition, saat serangan itu diarahkan ke arah Hannibal, serangan tersebut bisa ditahan dengan mudah oleh Hannibal sambil berkata kepada Count Nicholas, apakah kekuatannya cuman sebatas itu yang dikenal sebagai swordsman terhebat di Kairo? Setelah berhasil menahan serangan Count Nicholas dengan pedangnya, Hannibal pun mencoba menyerang balik Count Nicholas dengan teknik yang ia kuasai, dan dengan serangan cepatnya tersebut, Count Nicholas yang mendapatkan luka yang sangat fatal pun langsung tersungkur oleh serangan Hannibal tersebut, dan sambil berjalan ke arah Count Nicholas yang dalam keadaan sekarat, Hannibal berkata, apakah Count Nicholas ingin tahu dua hal yang mungkin akan mengejutkannya? Dan Hannibal pun memberikan informasi yang pertama kepada Count Nicholas.
Kalau meski dirinya rank kedua secara publik, faktanya ada banyak orang yang jauh lebih kuat dari dirinya di Kekaisaran Kronos. Jadi, jika Count Nicholas yang dianggap sebagai swordsman terhebat di Kairo dan tidak bisa mengalahkannya, itu artinya Count Nicholas tidak punya harapan untuk menang sejak awal. Dan informasi yang kedua, Hannibal berkata, kalau rencana dari pihak kerajaan Dimitri dan aliansinya untuk meledakkan kastil tersebut, hal tersebut sudah diketahui oleh Kekaisaran Kronos sudah sejak awal. Dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Count Nicholas, Hannibal pun tanpa belas kasihan langsung membunuh Count Nicholas di tempat tersebut. Di pihak aliansi Dimitri, setelah mereka menarik pasukannya dari benteng pertahanan pertama Kairo, Flora Lawrence pun meminta salah satu mage untuk mengaktifkan pemicu ledakan yang berada di dalam benteng tersebut. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, pihak Kekaisaran Kronos yang sudah tahu strategi yang akan dilakukan oleh aliansi Dimitri, saat ledakan itu dipicu, sebelum ledakan itu menyebar, Patua Sephir pun menggunakan skill magicnya dan mengurung ledakan tersebut dalam sebuah dimensi. Dan seiring berjalannya waktu, ledakan itu pun terus-terusan menyusut dan akhirnya menghilang di hadapan mereka semua, dan di sisi Duke Bamford, setelah berhasil menghentikan ledakan tersebut, dia pun lalu berjalan ke arah Patua Sephir untuk berterima kasih, karena dia sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dan setelah itu, sambil berteriak dengan lantang kepada para pasukan Kekaisaran Kronos, kalau para pasukan aliansi kerajaan Dimitri sudah terpojok oleh mereka, Duke Bamford pun berkata kalau mereka akan menggunakan momentum tersebut untuk mengubah Kairo menjadi lautan api. Namun di balik itu, Duke Bamford merasakan kecemasan yang amat sangat, karena apa yang dilakukan oleh pasukan aliansi Dimitri benar-benar tidak beres. Mereka merelakan benteng yang ia diami kepada pihak Kekaisaran Kronos. Dengan situasi di garis barat di ambang kehancuran, Roman masih belum muncul untuk melawan mereka. Dan karena hal tersebut, Duke Bamford pun bertanya-tanya, apakah itu ada hubungannya dengan taktik yang mereka gunakan untuk mengulur waktu, sampai-sampai Roman Dimitri belum muncul di hadapan mereka. Di tempat lain, tepatnya di wilayah timur Kronos yang bernama Kortas, Roman yang terlihat sedang melihat tempat tersebut bersama salah satu bawahannya yang bernama Nelson sebagai ahli konstruksi artefak sihir. Mereka yang akan menyerang tempat tersebut pun Roman berkata kepada Nelson, kalau dia akan bergerak terlebih dahulu dan akan membuka jalan bagi Nelson. Dan setelah Roman turun dari tebing dan memanjat dinding kastil tersebut, tak berselang lama, Roman pun menjulurkan tali yang sudah ia ikat agar bisa digunakan oleh Nelson untuk memanjat kastil tersebut. Dan dalam perjalanannya itu, setelah bersusah payah memanjat dan berhasil naik ke atas kastil tersebut, dia pun terkejut, karena penjaga dari kastil itu sudah mati dalam keadaan sedang berdiri, dan Roman yang berada di sisinya, setelah berkata kalau Nelson harus tetap mengikuti arahannya. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam kastil tersebut, setiap penjaga yang mereka temui, Roman tanpa ragu langsung melenyapkan mereka. Dan setelah mereka sampai di suatu ruangan, Roman pun berkata kepada Nelson, kalau mulai di detik itu adalah pertarungan Nelson agar bisa mengambil alih Wabgate Kortas yang sudah menjadi tujuan mereka dari awal. Namun, dalam misi pengambilan alih Wabgate Kortas tersebut, sirine pengaman yang berada di tempat tersebut pun berbunyi. Namun, Roman dengan tegas berkata kepada Nelson, kalau dia harus tetap fokus pada tugasnya tersebut. Dan untuk para penjaga dan pasukan Kekaisaran Kronos yang datang untuk menghentikan mereka, Roman berkata kalau dia akan menangani masalah itu sendiri. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.